Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazila Alfaisalia Maksudi. Saya dari IT 0301 dengan NIM 12022200090. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait materi-materi yang sudah dijelaskan pada mata kuliah e-government untuk menuntaskan ujian tengah semester, yaitu saya mengambil materi 4 yang dimana adalah pengembangan electronic government. Kemudian masuk ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu ada persyaratan pengembangan e-government. Kemudian pembahasan kedua yaitu kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Kemudian ada tujuan strategi nasional pengembangan e-government. Lalu ada contoh implementasi atau penerapan dari pengembangan electronic government itu sendiri. Kemudian topik pembahasan yang terakhir yang saya akan jelaskan ke depannya yaitu adalah masalah yang akan dihadapi pada pengembangan electronic government. Masuk ke persyaratan pengembangan government. Jadi menurut hasil kajian dari riset Harvard JFK School of Government itu dibagi menjadi 4 persyaratan yang dimana ada support, kapasitas, value, dan kebudayaan lokal. Support sendiri yaitu adalah dukungan dan bantuan yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam pengembangan dan implementasian e-government itu sendiri. Kemudian ada kapasitas yang dimana adalah kemampuan suatu pemerintah atau organisasi untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola inisiatif e-government dengan efektif. Masuk persyaratan yang ketiga yaitu ada value yang dimana nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh implementasi dan penggunaan layanan e-government. Kemudian persyaratan yang terakhir adalah kebudayaan lokal. Ini yang dimaksud adalah tradisi, nilai-nilai, bahasa, dan praktik-praktik yang unik untuk suatu wilayah atau komunitas tertentu untuk mengembangkan suatu e-government. Persyaratan pertama, support itu mempunyai tujuan dan faktor. Tujuannya sendiri yaitu adalah untuk memastikan kelancaran keberlanjutan dan kesuksesan implementasi dan penggunaan sistem e-government. Kemudian faktornya sendiri adalah ketersediaan infrastruktur, teknologi, dan aksesibilitas yang memadai juga berpengaruh pada tingkat dukungan. Masuk ke kapasitas juga terdapat tujuan dan faktor. Yang pertama tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah atau organisasi memiliki kemampuan yang memadai untuk merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola inisiatif e-government dengan efektif. Faktornya sendiri adalah ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government. Faktor yang kedua, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-government. Dan faktor yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Masuk ke persyaratan yang ketiga itu ada value, yang dimana tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang signifikan dan relevan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Faktornya adalah kesediaan, yang dimana kesediaan itu adalah kemauan. Nah, kemauan di sini dapat diartikan sebagai komitmen yang muncul untuk melakukan suatu hal. Persepsi masyarakat akan ICT akan memengaruhi kemauan pengguna. Lalu faktor yang kedua adalah kebudayaan lokal itu sendiri. Masuk ke kebudayaan lokal, yang dimana tujuannya adalah untuk menghormati, mempertahankan, dan memanfaatkan kekayaan budaya lokal dalam penyediaan layanan e-government. Faktornya adalah kesiapan. Kesiapan sendiri ini dari masyarakat pengguna, yang dimana berhubungan dengan kemampuan masyarakat di dalam penggunaan fasilitas-fasilitas pelayanan yang terdapat di dalam penerapan e-government tersebut. Lalu kita masuk ke topik pembahasan kedua yaitu ada kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, yang dimana ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Tahap 1 sendiri adalah persiapan, yang dimana adalah pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. Kemudian tahap 2 ada pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif. Masuk ke tahap 3 ada pemantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik. Dan tahap terakhir adalah pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan bersifat G2G, G2B,
G2C and G2E. Kemudian masuk ke tahap pertama. Tahap pertama sendiri adalah langkah awal dalam pengembangan e-government dan bertujuan untuk menyediakan platform online yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memfasilitasi komunikasi antara lembaga pemerintah dengan publik. Kebijakan awal ini bermuara pada indikator terlaksananya pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Kita masuk ke tahap 2, yang dimana pemerintah berusaha memperluas aksesibilitas dan keterlibatan publik dengan menyediakan sarana prasarana seperti hardware, software, jaringan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dilengkapi dengan beberapa fitur yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik dengan lebih mudah dan interaktif. Contohnya seperti kotak saran, kotak perhatian admin, alamat email, dan lain-lain sebagainya. Kemudian masuk ke tahap ketiga, ada tahap ketiga sendiri itu pemantapan, yang dimana pemantapan itu e-government bukan hanya website, masih banyak aplikasi telematika lain dalam konteks e-government yang menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja pemerintahan. Contohnya transaksi elektronik layanan publik meliputi pembayaran tagihan, pengajuan permohonan, pendaftaran online, pengisian formulir, dan sejenisnya. Masuk ke tahap terakhir, tahap 4, yaitu e-government tidak hanya dapat dianggap sebagai pemerintahan online yang berbasis internet, namun terdapat pula teknologi pemerintahan berbasis elektronik ini yang bersifat non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini. Contohnya telepon, faksimil, jaringan dan layanan nirkabel atau seperti wireless network dan service dan lain sebagainya juga. Juga ada Bluetooth, CCTV, RFID dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pemerintah daerah. Kemudian kita masuk ke tujuan strategi, yang dimana ada 9 tujuannya, yaitu yang pertama mendorong terbentuknya pola kolaboratif di kalangan unit-unit pemerintah, lalu yang kedua mengefisiensikan atau yang dimana itu mempercepat persetujuan pembelian, mengurangi biaya, dan mempercepat proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet. Kemudian masuk tujuan yang ketiga, yaitu mengurangi biaya-biaya operasional, misalnya penurunan penggunaan dan penyimpanan kertas dan penghematan biaya pos. Yang keempat itu meningkatkan transparansi kepada publik. Lalu yang kelima ada efektivitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat juga diharapkan meningkat dengan penggunaan e-government, karena jalur birokrasi juga bisa dipangkas dan pengawasan kerja dapat dikontrol oleh pemerintah, atasannya, dan masyarakat atau e-control. Masuk tujuan keenam, yaitu mempermudah proses koordinasi dengan instansi terkait dan pengguna data bersama atau data sharing yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Lalu masuk ke 7, yaitu memungkinkan pemerintah menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan biaya yang murah karena tidak memerlukan biaya cetak, perangko, dan amplop. Konsep ini tuh biasa disebut dengan virtual information space. Lalu tujuan yang ke-8, yaitu ikut berpartisipasi menyelenggarakan proses pemerintahan yang demokrasi. Partisipasi dan aspirasi masyarakat secara demokrasi dapat disalurkan oleh dua arah secara lebih cepat atau e-demokrasi. Tujuan terakhir kita yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat lewat informasi dan pelatihan-pelatihan yang positif. Misalnya itu dari e-learning gitu. Ini masuk topik contoh implementasi atau penerapan dari pengembangan electronic government itu sendiri. Yang pertama ada portal layanan pemerintah, ada pendaftaran online siswa PPDB online, portal lapor yang dimana ada di www.lapor.go.id, kemudian ada sistem administrasi kependudukan seperti eKTP, e-paspor, e-SIM, dan lain sebagainya. Lalu ada masalah yang dihadapi pada pengembangan electronic government itu sendiri.
Masalahnya di sini saya ambil ada 5 masalah, yang dimana yang pertama itu ada aksesibilitas dan keterbatasan teknologi. Kemudian ada keamanan dan privasi, lalu penerimaan dan kesiapan masyarakat, kemudian ada pengelolaan perubahan dan keterampilan sumber daya manusia, yang kelima adalah anggaran dan keberlanjutan. Di mana yang aksesibilitas dan keterbatasan teknologi itu adalah salah satu masalah utama dalam pengembangan e-government. Jadi tidak semua individu atau wilayah memiliki akses yang memadai ke internet atau perangkat teknologi yang diperlukan untuk mengakses layanan elektronik. Karena ini dapat menyebabkan kesenjangan digital dan di mana sebagai masyarakat tidak dapat mengambil manfaat dari layanan e-government ini sendiri. Kemudian ada keamanan dan privasi. Yang dimaksudkan adalah dalam mengembangkan e-government itu perlu perlindungan keamanan dan privasi menjadi sangat utama karena keamanan data pribadi dan informasi itu sensitif yang akan dikumpulkan dan diproses oleh sistem e-government harus dijaga dengan baik agar terhindar dari penyalahgunaan atau kebocoran. Jadi perlindungan privasi dan keamanan itu merupakan aspek kritis yang harus diperhatikan secara serius. Kemudian ada penerimaan dan kesiapan masyarakat. Jadi beberapa individu mungkin masih memiliki keengganan atau ketidakpercayaan terhadap layanan elektronik sehingga menghambat adopsi teknologi tersebut. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat cara menggunakan layanan e-government penting untuk meningkatkan penerimaan dan kesiapan. Kemudian ada pengelolaan perubahan dan keterampilan sumber daya manusia. Pengembangan e-government sering melibatkan perubahan dalam proses, kebijakan, dan struktur organisasi, pengelolaan perubahan yang baik, dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia yang sesuai untuk mengoperasikan dan mengelola sistem e-government menjadi permasalahan yang penting yang perlu diatasi. Kemudian yang terakhir ada anggaran dan keberlanjutan, di mana itu pengembangan dan pengoperasian e-government membutuhkan investasi finansial yang signifikan. Tantangan terkait anggaran adalah memastikan alokasi yang memadai untuk pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem e-government. Selain itu, keberlanjutan program e-government juga menjadi pertimbangan penting agar sistem dapat beroperasi secara efektif dalam jangka panjang. Sekian dari saya, Jazira Al-Faisalia. Kurang lebihnya jika ada salah materi atau salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.